Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ramdan Misteri. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah horor tentang perjalanan pulang yang berubah menjadi perjalanan terakhir. Inilah kisah berjudul Perjalanan Menuju Maut. Selamat mendengarkan. Malam itu Bandung diselimuti kabut tipis yang turun perlahan seperti napas dingin dari langit. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 22.47 ketika Harununa menyalakan mesin mobilnya. Di kursi penumpang, Salwa merapatkan jaket, menatap jalanan yang mulai lengang. Mereka berdua memutuskan berangkat malam demi menghindari macet menuju Tasikmalaya. Perjalanan yang seharusnya biasa saja, sekadar pulang kampung, berubah menjadi perjalanan terakhir tanpa mereka sadari. Aneh ya, perasaan aku nggak enak dari tadi, ucap Salwa pelan. Harununa tersenyum kecil. Kamu kebanyakan mikir, jalanan aman kok. Mobil melaju meninggalkan lampu kota Bandung. Semakin jauh, semakin gelap. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kiri kanan jalan, seperti barisan penonton bisu. Radio mobil tiba-tiba berderak, lalu mati sendiri. Salwa menoleh. Radio kenapa? Entahlah, sinyal mungkin, jawab Harununa sambil menyalakan kembali. Namun radio tetap mati. Yang terdengar hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal. Beberapa menit kemudian, Salwa merasa udara di dalam mobil berubah dingin. Terlalu dingin, ia mengusap lengannya sendiri. Kamu ngerasa nggak? Tanyanya. Harununa mengangguk pelan. Iya, padahal AC nggak aku gedein. Saat mobil memasuki jalanan sepi di daerah perbukitan, kabut semakin tebal. Lampu mobil hanya menerangi beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, Salwa melihat sesuatu di kejauhan, seperti seseorang berdiri di pinggir jalan. Ran, itu siapa? Suaranya bergetar. Harununa memperlambat laju mobil. Namun saat lampu menyorot lebih jelas, sosok itu menghilang begitu saja. Hanya bayangan, kata Harununa, meski jantungnya mulai berdetak tidak beraturan. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Salwa merasa seperti diawasi. Kaca spion terasa berbeda, seolah memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba, Harununa merasakan pandangan matanya mengabur. Seperti ada bayangan hitam yang bergerak di sudut penglihatannya. Sal, lampunya kok aneh ya, katanya. Salwa menoleh dan membeku. Ia melihat sesuatu seperti tangan hitam panjang perlahan turun dari atas, menutupi wajah Harununa dari belakang kursi. Ran, matamu, teriak Salwa. Namun terlambat, Harununa merasa kedua matanya seperti ditutup kain gelap, dingin dan berat. Ia mengerem mendadak, setir berbelok tak terkendali. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan, lampu besar menyilaukan muncul dari balik kabut. Sebuah truk besar melaju kencang, suara klakson panjang memecah malam. Salwa menjerit menyebut nama Harununa, dan gelap ternyata Harununa dan Salwa telah meninggal karena kecelakaan maut. Keesokan paginya, jalanan itu kembali ramai. Warga berkerumun di pinggir jalan. Sisa-sisa kecelakaan masih terlihat. Bekas rem panjang di aspal, serpihan kaca, dan mobil ringsek yang telah dievakuasi. Seorang warga tua berdiri sambil menggeleng pelan. Sudah sering, katanya lirih. Di jalan ini, banyak yang bilang suka ada yang menutupi mata pengemudi, bukan kecelakaan biasa. Sejak saat itu, beberapa sopir mengaku melihat dua sosok berdiri di pinggir jalan malam hari, seorang pria dan wanita, menatap mobil yang lewat, diam, tanpa suara. Menunggu, mencari, menemani perjalanan berikutnya, menuju maut. Mungkin segitu cerita. Dari saya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.